Pertama-tama sebelum saya sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau sampaikan salam terlebih dahulu dari Pastor John Lee. Hari ini Pastor John Lee sedang melayani di GMS Kelapa Gading ya. Kelapa Gading ya, bukan es kelapa yang di depan, Kelapa Gading. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani di GMS Balikpapan. Ini seperti home, ya tetap home saya, rumah saya begitu ya. Saya masih hafal, kemarin waktu saya datang ke sini, kan saya pakai GPS tuh dari Sampit perjalanan darat. Lalu sampai di Balikpapan, tiba-tiba anak saya bilang, Dedi kok enggak pakai map, enggak pakai GPS? Dedi masih, lu ingat lah kan gitu kan. Saya udah di sini 5 tahun lebih, jadi ya saya tentu ingat banget. Dan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Dan saya kaget, kagum sekali melihat bagaimana GMS Balikpapan hari ini. Begitu banyak orang-orang yang baru. Berikan tepuk tangan buat Anda semuanya. Saya percaya bukan karena kursinya yang begitu enak, empuk, AC gitu ya. Tapi saya percaya di tempat ini ada Tuhan. Di tempat ini ada diubahkan, ada transformasi kehidupan. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar gereja ini terus mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Ini ada kokonya ini ya, kokonya Hendra, betul ya? Halo, salam ya dari Samarinda. Oke, ada lagi yang dari luar kota? Tidak ada ya, Oke, kita buka sama-sama di dalam kitab Wahyu. Ada topik, ada khotbah-khotbah saya di belakang. Sudah disiapkan belum ya? Ada beberapa topik, coba buka di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8. Ada tema khotbahnya? Kalau tidak ada ya. Ada ya, bisa tolong ditampilkan ya. Tema-tema khotbah saya hari ini. Ya belajar kan, ya namanya anak rohani seperti Pastor Philip. Saya promosi, siapa tahu nanti Anda mau datang lagi di ibadah 2, ibadah 3. Kalau Anda beli kasetnya, Anda ada kaset sekarang. Bisa lihat di YouTube masing-masing ya. Ini tema-tema yang saya mau sampaikan. Di ibadah yang pertama semakin tua semakin menjadi-jadi. Jadi kalau hari ini Anda merasa tua, ini khotbah buat Anda. Yang muda pun ini juga buat Anda. Jadi tidak harus tunggu tua, kita harus menjadi-jadi di dalam Tuhan. Tetapi sejak dari masa muda kita terus menjadi orang yang profesional, orang yang perfeksionis, orang yang berapi-api, orang yang penuh dengan semangat ya. Yang kedua nanti saya akan sampaikan mengerjakan visi dengan saudara seiman, karena ini kita perlu. Banyak sekali slogan-slogan, kalau kita mau lari cepat larilah sendirian. Tapi kalau kita mau lari jarak jauh maka kita butuh orang-orang, partner dan lain sebagainya. Kita butuh saudara seiman untuk kita mengerjakan visi itu bersama-sama ya. Yang ketiga mengapikan diri mengerjakan amanat agung. Oke, hari ini yang pertama adalah tentang semakin tua semakin menjadi-jadi. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai ke-11. By the way begini, saya mau sampaikan dulu. Ini kan khotbahnya Pastor Philip minggu lalu. Jadi saya itu sudah berdoa hari Jumat. Saya sudah berdoa, saya mikir mau sampaikan apa kepada jemaat di Balikpapan gitu kan. Saya doa-doa langsung bilang sama istri, saya mau sampaikan tentang gereja-gereja di kitab Wahyu gitu kan. Saya sudah siapin tuh. Tiba-tiba hari Sabtu saya lihat, Jumat malam kalau tidak salah. Loh kok Philip kok gereja-gereja juga? Saya dilema langsung kan. Saya mikir, siapakah aku ini Tuhan? Saya mau ganti, jujur saya itu mau ganti. Saya sudah plan, sudah saya ganti aja khotbahnya. Saya berdoa-doa, tapi kok saya rasa Tuhan gerakan tuh tetap harus sampaikan khotbah ini. Tapi pasti beda tentunya dengan Pastor Philip. Dan saya cuma mau sampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas GMS Balikpapan melalui jemaat yang ada di Smyrna ya. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai 11 saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut, betul ya ini ya? Betul ya? Yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut sebab terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini yang kita perlu pahami terlebih dahulu buat Anda semua. Just info saja. Beberapa waktu terakhir saya ada lihat di sosial media, ada gereja-gereja yang sekarang khususnya di Eropa mulai dijual, betul ya? Gereja dijual dan digunakan untuk pub. Ini udah bukan rahasia ini lagi sih. Ini udah rahasia umum lah ya. Dijual untuk pub, dijual untuk tempat-tempat entah diskotik dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih mengenaskan adalah dijual untuk digunakan sebagai tempat ibadah agama yang lain. Cukup mengenaskan di Eropa, di Jerman dan lain sebagainya. Maka dari itu kenapa gereja Maur Sharon kita ini benar-benar mau mengerjakan amanat agung bersama-sama sampai kita ke luar negeri. Bukan karena kita ini mau sok-sokan. Tetapi mau tidak mau kita diberkati melalui
penginjilan awal-awal itu dari Eropa sana. Dan kita mendapatkan yang namanya api kebangunan rohani di Indonesia. Dan kalau sekarang di sana di Eropa dan sekitarnya sudah mulai meredup, kenapa tidak dari Indonesia kita ini yang menyebarkan api Injil itu kembali? Bukankah ini yang menjadi perintahnya Tuhan? Bukan kita mau sok-sokan menjadi yang terbesar, bukan. Gereja Mawar Sharon tidak punya kerinduan, keinginan untuk menjadi yang terbesar. Tetapi kita mau menjadi gereja yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi gereja yang terus mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda di tempat ini dan Anda melihat dengan segala fasilitas yang ada, puji Tuhan. Tetapi kalau gereja ini mulai cuma fokus kepada fasilitas, saya rasa Anda perlu tinggalkan gereja ini. Tapi kalau gereja ini setiap minggu, setiap waktu masih terus berbicara tentang jiwa-jiwa, tentang orang-orang yang perlu kita injili, maka Anda harus stay di sini. Anda harus bekerja bersama-sama, bergandengan tangan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan saya lihat pertumbuhan yang begitu luar biasa sudah Tuhan kerjakan, dan ini baru mil setengahnya di tahun 2023. Targetnya John Lee sempat sampaikan, bahwa Pastor John Lee sampaikan bahwa di 2023 akhir GMS Balikpapan sudah akan tembus di angka 2000, betul ya? Betul ya? Betul ya, 2000. Sekarang ada sekitar 1200-an. Jadi masih ada 700-800 orang yang akan Tuhan tambah-tambahkan di tempat ini. So ini bagian kita semuanya. Bukan cuma Pastor John Lee, tapi setiap tim yang ada di dalamnya, Anda pun juga adalah bagian jemaat atau keluarga di Gereja Mawar Sharon. Maka dari itu saya dorong untuk kita semuanya bersama-sama menjadi jemaat yang mengerjakan amanat agung ini bersama-sama. Oke ya. Smyrna adalah sebuah kota yang megah dan indah. Lalu bangunan-bangunannya sungguh besar-besar juga bertengger. Lalu di puncak Bukit Pargos di sana. Dan melingkar membentuk apa yang dikenal, bentuknya begitu ya, seperti mahkota. Jadi dikatakan juga sebagai mahkota Smyrna. Kota yang begitu indah. Boleh enggak tampilkan ininya dulu ya, supaya Anda tahu gambaran Smyrna. Smyrna itu juga sekarang disebut kotanya Izmar di Turki sana ya. Tolong ini. Ini kota pada waktu sore hari. Kota ini begitu indah, ada sungai atau lautnya begitu di depannya, dan bangunan-bangunannya cukup megah. Slide yang kedua yang malam harinya, kota ini kota cantik, kayak Balikpapan ya. Amin, haleluya. Lu iya kan, betul ya, kan di pinggir ini laut ya, laut atau sungai, laut ya, di pinggir laut ya. Jadi bertengger bangunan, masih memang belum sebanyak ini, tapi kalau malam saya tadi dari hotel malam-malam saya buka gitu, lumayan lah ya, lumayan indah. Tapi ya tunggu sebentar lagi, saya percaya karena perjalanan saya mau ke Balikpapan, jalan-jalan sudah mulai diperbesar tuh, mulai diperbaiki, dan saya percaya kok ekonomi kota akan semakin bertumbuh di tempat ini, di kota Balikpapan ya. Inilah Smyrna, Izmar di Turki sana, kotanya sampai sekarang masih begitu indah, begitu luar biasa. Dan kota ini pun adalah kota yang bukan kota miskin, tapi ini adalah kota yang kaya. Di ayat yang ke-9, coba baca ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Smyrna, kota yang begitu makmur, maju, modern, indah, kuat di dalam perdagangan. Ini kota yang sangat diberkati. Saya rasa Balikpapan juga sama, kota yang sangat diberkati sama Tuhan. Dan kota ini memiliki satu keunikan, salah satunya jemaat yang dibahas di Smyrna, di Wahyu ini. Mereka adalah jemaat yang mengalami masa-masa sukar, masa-masa aniaya. Sekalipun kotanya kota diberkati, tetapi dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Aneh, kok bertolak belakang, kotanya maju tetapi jemaatnya miskin, jemaatnya susah. Sebenarnya ada hal-hal yang terjadi di sana. Jemaat Smyrna pernah diberkati secara materi jelas sekali, jemaatnya awal mulanya. Tetapi mereka menjadi miskin karena aniaya dan fitnah yang begitu kejam sehingga mereka begitu susah dan melarat. Awalnya mereka ini jemaat yang kaya, jemaat yang diberkati. Tetapi karena aniaya akhirnya mereka menjadi jemaat yang kesusahan. Kekristenan juga sama Bapak Ibu semuanya. Jadi sejak dari zaman dulu, jadi 7 gereja ini ya, itu melambangkan juga gereja-gereja masa kini sampai di hari ini juga. Kalau Anda perhatikan gereja-gereja zaman sekarang pun yang mengalami aniaya ada? Ada. Izin dipersulit, betul ya? Izin dipersulit. Mereka pun juga sama. Mereka mau beribadah
dibuat susah. Sama kan seperti hari-hari ini. Kita semakin melihat karena apa? Media sosial. Waktu kita lihat, kok mereka ibadah di rumah dilarang. Padahal ini di rumah cuma persekutuan. Tapi kalau kegiatan agama lain kok diperbolehkan. Kan begitu. Aniaya sudah terjadi dari zaman dahulu. Ini yang kita perlu sadari sama-sama. Penduduk kota ini sangatlah loyal di Smyrna ya. Ini bukan jemaatnya. Penduduk kota Smyrna itu sangat loyal dengan kekaisaran Roma. Sampai orang Smyrna membangun yang namanya kuil-kuil untuk menyembah Kaisar Tiberius, Kaisar Hadrian, dan dewa-dewa di Yunani sana, di Roma. Jadi ada banyak patung-patung di situ. Dan mereka dipaksa karena mayoritas adalah orang yang menyembah dewa-dewa. Kaisar pun menjadi salah satu yang pingin disembah. Akhirnya mereka mengeluarkan yang namanya undang-undang atau peraturan. Jadi setiap orang harus menyembah kepada kaisar. Ini yang membuat akhirnya diskriminasi terjadi. Makanya kota negara akan hancur kalau dipaksa untuk menyembah satu Tuhan. Makanya di Indonesia susah. Kalau kita kan kemarin juga ada dengar ya dari tahun-tahun yang lalu sudah bukan rahasia umum lagi. Itu seringkali negara Indonesia mau dijadikan negara tertentu. Yang agama satu blek semuanya tidak boleh. Ini bahaya, kalau sudah begini bahaya. Semuanya akan center kepada satu dan agama yang lain akan dianggap sesat. Ini yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Mereka mendapatkan tekanan, mereka dapatkan aniaya, mereka benar-benar dihambat di dalam bekerja. Jadi kalau mereka dapat promosi, orang-orang mulai lihat tuh. Dia pengikut siapa? Kalau dia pengikut Kristus Yesus, maka dia akan dapatkan aniaya, dapat fitnah dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada karyawan-karyawan, sekalipun mereka ini adalah profesional, mereka orang-orang yang berintelektual, orang yang pintar, tapi kalau agama mereka adalah pengikut Yesus, maka dia pun juga akan dipecat. Tidak sedikit yang dipecat. Itu yang terjadi. Diskriminasi besar-besaran terjadi di Smyrna. Jadi gereja ini benar-benar dianiaya sedemikian rupa. Orang-orangnya bahkan sampai dikucilkan. Bagaimana mereka mau berkembang? Tetapi hebatnya mereka adalah ini. Di saat mereka dianiaya, bukan mereka ini semakin mundur daripada Tuhan. Tapi mereka semakin giat untuk mengiring Tuhan. Maka Alkitab bilang, di tengah-tengah kesusahannya, mereka ini tetap mengikut Yesus dengan sedemikian rupa. Mereka adalah jemaat yang begitu luar biasa. Hidup di dalam Tuhan. Dan kalau kita juga dengar ya, kemarin itu ada sempat ketemu dengan salah satu orang. Informasinya dia pendeta. Kita ngobrol-ngobrol dan dia sampaikan. Sekarang kalau kita perhatikan ya, kantong-kantong Kristen, kota-kota kantong Kristen, itu mayoritas dulunya Kristen. Dan sekarang rata-rata kalau Anda searching ya, mereka sudah tidak lagi menjadi mayoritas. Jadi kemungkinan angkanya itu sudah di angka 40% sekian-sekian. Itu kalaupun paling tinggi. Udah di bawah daripada mayoritas. Itu yang terjadi. Anda tahu kenapa persoalannya? Ini loh, perut, uang. Pekerjaan. Makanya gereja Tuhan itu kita harus melek. Kita harus buka diri kita. Waktu kita diberkati kita perlu tahu, kita perlu lihat daerah-daerah yang kita perlu perhatikan. Kalau tidak, karena kelaparan orang bisa tinggalkan Tuhan. Dan kalau di zaman generasi Z saat ini, Gen Z dan lain seterusnya, mereka pun rela untuk meninggalkan Tuhan demi pacar. Betul ya? Demi menikah, demi pasangan hidup. Ini yang terjadi. Makanya gereja ini harus tetap eksis. Gereja harus eksis. Gereja harus benar-benar membawa dampak. Di mana gereja ada, harusnya gereja itu membawa dampak. Bukan cuma gerejanya, tetapi Anda, jemaatnya pun juga sama. Kita harus membawa dampak Bapak dan Ibu. Kalau tidak, akan banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus. Gara-gara keinginan daging saja. Memuaskan hawa nafsunya. Ini yang terjadi. Karena kelaparan, faktor ekonomi, dan tidak sedikit sudah gini aja. Kalau kamu ikut Tuhanku, utangmu tak bayar. Aku akan bantu daerah ini, tapi aku minta semuanya pindah agama. Kamu jangan percaya Tuhan Yesus. Tidak gampang. Kalau udah bicara tentang perut, hidup dan mati, susah Bapak dan Ibu. Ingat waktu gempa di Palu pada waktu itu, ada banyak dari kota-kota mau memberikan bukan sumbangan, namanya apa?
Ya, bantuan ya. Bantuan ke Palu. Sampai masuk ke daerah-daerah. Tapi berapa banyak? Karena perut mereka udah tidak makan berhari-hari. Di dalam daerah Palu dan sekitarnya itu masih perlu bantuan. Tapi kadang mobil atau truk yang membawa bahan baku makanan gitu tidak bisa lewat. Dicegat tengah jalan, dijarah. Kalau mau salah menyalahkan, enggak bisa juga. Kenapa? Perut mereka udah lapar. Daripada saya mati, ya sudah ini yang saya lakukan. Betul enggak? Ini yang terjadi. Jemaat di Smyrna mengalami hal yang demikian. Mengalami aniaya yang begitu luar biasa, tetapi jemaat ini adalah jemaat yang terus setia mengikut Tuhan. Dan akhirnya apa? Orang yang terus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kok ada satu kemurahan yang terus akan menyertai orang tersebut. Dan satu kali pun tetap yang namanya berkat-berkat Tuhan, pemakaian Allah akan terjadi terhadap orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Jadi kita mau belajar dari sini, salah satunya adalah kita belajar. Jangan sampai yang namanya keadaan, faktor ekonomi, masalah keluarga, apapun itu, membuat kita ini menjadi orang yang tidak firm, tidak kuat, tidak tangguh untuk mengiring Tuhan. Tidak menjadi orang yang setia. Jangan biarkan keadaan itu membuat kita terombang-ambing. Kalau aku diberkati, kalau keluargaku baik-baik saja, aku kan setia, aku akan melayani. Jangan jadi jemaat demikian. Jangan sampai keadaan itu mengontrol kita, mengontrol hubungan antara Anda dengan Tuhan. Tapi terus bangunlah, milikilah spirit atau roh yang kuat, roh yang dewasa. Sekalipun aku susah, aku akan tetap mengiring Tuhan. Sekalipun keluargaku tidak sedang baik-baik saja, aku akan terus melayani Tuhan. Aku akan terus mengasihi Tuhan. Tetapi tanda kutip dengan hikmat. Karena kan banyak ada orang, khususnya anak-anak muda, mereka melayani, tidak jadi berkat di dalam keluarga. Ini juga masalah. Dengan cara yang benar. Jangan lepaskan Tuhan karena keadaanmu. Tapi terus kasihilah dia dengan segenap hati, kekuatan, akal, budi, dan jiwa Anda semuanya ya. Jadi mereka boleh miskin tuh, jemaat Smyrna. Boleh miskin secara harta. Tetapi Alkitab ngomong berkata mereka ini apa? Kaya. Tidak sinkron. Sudah jelas faktanya mereka miskin. Mereka mendapatkan aniaya, itu faktanya. Tetapi Alkitab katakan, Tuhan katakan jemaat Smyrna adalah jemaat yang kaya. Waktu saya renungkan, saya tahu jemaat ini jemaat yang kaya di dalam kerohanian. Jemaat yang kaya dalam kerohanian. Jemaat juga yang kaya di dalam kemurahan. Di masa sukar pun apa yang aku bisa bagi, aku bagi. Aku enggak punya uang, aku punya waktu, aku bagi waktu. Aku punya uang lebih, aku akan kasih kepada saudara-saudaraku yang membutuhkan dan lain sebagainya. Jadi orang yang bisa jadi berkat, bisa memberi, tidak harus tunggu kaya. Tidak harus tunggu diberkati. Saat ini pun Anda dan saya tetap bisa melayani. Tetap bisa menjadi berkat. Coba Anda lihat kanan kiri Anda. Sederhana sekali. Coba Anda lihat. Ini iya beneran. Lihat kanan kiri Anda ya. Lihat coba perhatikan kanan kiri Anda. Saya baru suruh sudah senyum-senyum sendiri kan. Padahal tadi itu ada yang kayak gak jelas gitu mukanya kan. Jadi berkat sederhana kok. Waktu kita buka masker aja kita toleh dan kita kasih senyum. Pak selamat pagi. Sederhana. Kayak tadi sebelum Anda duduk. Katakan kanan kiri. Saya sampai lupa. Tadi bilang apa saya? Katakan kanan kirinya. Anda diberkati Tuhan. Saya sampai lupa ya itu. Saya sedang ajar setiap kita untuk apa? Jadi berkat. Jadi berkat itu tidak perlu modal. Yang diperlukan adalah apa? Keinginan. Aku mau Tuhan. That's it. Waktu kita mau, Tuhan itu yang akan memberikan kita kemampuan. Kalau kita Tuhan aku mau Tuhan satu kali memberkati gerejamu. Kita punya kerinduan. Tuhan yang akan sediakan lumbung kita. Supaya kita bisa memberkati rumah Tuhan. Konsep berpikir seperti ini yang kita perlu pahami sama-sama. Tidak perlu tunggu kaya. Kata siapa di masa-masa sukar saya saya tidak bisa menjadi berkat. Bisa Bapak dan Ibu. Cuma seringkali kita lebih mementingkan ego kita, kepentingan kita. Kita lebih mementingkan kesibukannya kita. Dan akhirnya kita tidak memilih untuk menjadi berkat atau melayani Tuhan. Ini yang salah, yang kita perlu ubah sama-sama. Di gereja ini. Kita mau semakin kita bertambah usia, semakin tua harus kita menjadi orang-orang yang semakin menjadi-jadi di dalam Tuhan. Jangan kendorkan iman Anda. Yang muda juga sama.
Anda adalah orang-orang yang energik, Anda orang yang punya banyak energi. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Berikanlah buat Tuhan. Selagi masih muda, investasikan sesuatu hal yang kekal, sesuatu hal yang mulia di masa mudamu. Dan pada waktu nanti kita berangsur-angsur mulai berusia, favor Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkatnya itu yang mengiringi kita. Selalu ada kebetulan demi kebetulan yang sebenarnya bukanlah kebetulan. Tuhan akan berikan kepada Anda. Kenapa? Investasi Anda tidak akan pernah sia-sia. Bahkan di waktu Anda terhilang sekalipun Anda jatuh, Anda terhilang, Anda mulai tidak punya visi lagi, Anda mulai mundur daripada Tuhan. Engkau akan lihat tangan Tuhan itu selalu akan menolong setiap kita. Dia akan terus kirimkan orang-orangnya untuk datang. Ayo kembali, ayo kembali. Tuhan tidak akan pernah menyerah buat Anda dan saya. Ayo sama-sama kita menjadi jemaat yang berbeda dengan dunia ini. Kita ikut Tuhan, kita iring Tuhan. Bukan karena kita ini diberkati saja. No. Tetapi yang kita inginkan adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas kehidupan Anda dan saya. Ya. Ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Itu pasti. Penderitaan itu sebenarnya proses yang Tuhan izinkan itu apa? Kita dimurnikan Bapak dan Ibu. Kita dimurnikan sama Tuhan. Saya tuh mengiring Tuhan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Saya pernah ada di titik hidup di jalan. Saya ada pernah juga di titik Tuhan angkat saya mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan sudah juga pernah angkat saya di satu titik di mana ada banyak orang yang look up kepada saya. Ada satu titik juga orang yang saya layani, saya kasihi, tiba-tiba meninggalkan saya atau bahkan ngomongin saya dari belakang. Ada banyak fase yang Tuhan izinkan. Kadang mau marah, kadang sombong, kadang merasa tidak layak, kadang merasa minder. Tapi di fase-fase itu sebenarnya proses yang sedang Tuhan berikan kepada saya. Itu yang namanya penderitaan yang Tuhan izinkan. Kok yang aku berikan itu enak dan ringan. Jadi kita perlu pahami, kalau hari-hari ini Anda mengalami satu fase persoalan yang seakan-akan tidak mudah, ketahuilah Tuhan tahu kita mampu. Cuma seringkali kita yang memilih untuk apa? Kita lepaskan kuk itu dan bilang, aku enggak mau Tuhan. Kan kalau ikut Tuhan kan sangkal diri dan pikul salib, betul ya. Kita salibnya kita bilang, aku enggak mau kalau ikut Tuhan yang tak pikul ini salib, aku enggak mau. Aku maunya itu berkat-berkat Tuhan yang aku pikul. Ya enggak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Yang kita pikul itu salib Tuhan. Terkadang cemoohan yang kita dapatkan waktu kita jalan, ada ludah yang dilontarkan kepada Anda dan saya. Terkadang ada kecacian. Terkadang ada sok-sokan lu, sok rohani dan lain sebagainya. Nggak enak. Salib yang kita pikul itu seakan-akan nggak enak. Aku ikut Yesus kok malah mendapatkan banyak kesusahan. Tunggu dulu, karena salib itu belum ditegakkan. Saat Yesus bawa salib, dia jalan, dia kan diludah, dicaci maki. Tapi pada waktu salib itu naik di atas Golgota, bukankah Yesus di sana dilihat? Semua mata di bawah sana itu melihat, siapa dia? Oh, dia adalah penjahat. Mungkin orang berpikir dia penjahat dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba waktu dia mati, tiba-tiba goncang, ada gempa, dan mereka lihat, ini anak Allah ini anak Allah. Dan di sanalah Yesus dimuliakan. Waktu kita pikul salib, ada banyak hal yang kita alami, penderitaan demi penderitaan. Kadang berat, kadang kita mau lepas. Tapi Roh Kudus bilang, tetap pikul. Tetap pikul. Aku akan berikan kekuatan. Tiba-tiba waktu kita udah gak kuat, Simon kiri ini datang. Saya bantu. Supaya salib itu tidak jatuh. Terkadang waktu kita sedang down, sedang lemah, bukankah ada orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada Anda? Ayo Pak, semangat. Ayo Bu, semangat. Tuhan pasti buka jalan. Kadang mereka ini yang dikirim Tuhan lebih care daripada keluarga Anda sendiri. Keluarga Anda meremehkan, tetapi ada orang-orang saudara seiman yang bilang, ayo aku tetap percaya kamu bisa berubah. Kalau keluarga kita bilang, enggak mungkin kamu bisa berubah. Enggak mungkin kamu bisa sukses. Betul ya? Itu yang terjadi. Tapi kadang ada saudara-saudara seiman
yang tiba-tiba mulutnya dipakai untuk menguatkan kita. Sampai satu kali salib itu ditegakkan dan Anda baru melihat, Tuhan thank you. Dan waktu kita ditinggikan, dimuliakan, hati kita sudah beda. Bukan kita langsung bilang gini, wah terima kasih buat kemegahanmu. Kita tidak akan ngomong gitu. Kita akan bilang begini, Tuhan aku tidak layak di sini Tuhan. Nah, saya sampai mau nangis, aduh. Kita kan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tidak layak di sini Tuhan. Aku tidak layak terima berkat-Mu yang sedemikian rupa. Aku tidak layak Tuhan lihat anak-anakku akhirnya diberkati Tuhan. Mereka bisa dapatnya pendidikan yang terbaik, dapatkan pasangan yang terbaik. Aku tidak layak. Itu yang Tuhan mau kerjakan Bapak Ibu buat Anda dan saya. Jadilah jemaat yang demikian. Jangan jadi orang yang mudah menyerah dengan segala kondisi keadaan yang ada. Tetaplah setia mengiring Dia. Engkau akan melihat salib Tuhan ditegakkan atas kehidupan Anda. Dan kemuliaan dan sorak-sorai akan menyertai jalan-jalan Anda. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ada beberapa mahkota sih. Kalau yang saya pelajari ada 9 mahkota. Tetapi salah satunya adalah mahkota kehidupan. Ada juga mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan itu orang yang mau mati demi Injil, demi Kristus. Itu mereka mendapatkan yang namanya mahkota kemuliaan. Tetapi di sini mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah orang-orang yang setia mengiring Tuhan sampai dipanggil Tuhan. Mereka akan menerima yang namanya mahkota kemuliaan itu. Sama seperti tadi saya sampaikan. Waktu nanti kita berpulang ke rumah Bapa di sorga. Kita akan terima yang namanya mahkota itu. Waktu kita jaga iman kita ada mahkota kehidupan. Betul ya? Mahkota kehidupan yang akan kita terima. Tapi kalau kita baca di kitab Wahyu. Para tua-tua. Itu kepala-kepala gereja. Waktu mereka dapatkan mahkota-mahkotanya. Mereka akhirnya lempar semua mahkota itu kepada siapa? Tuhan. Karena dia tahu. Kita tidak layak sebenarnya. Kita bisa tetap setia mengiring Tuhan aja itu karena kemurahan Dia. Bukan karena kuat dan gagah kita. Siapa sih kita ini yang kita bisa ngomong. Bilang aku tidak akan mungkin tinggalkan Tuhan. Saya mau katakan omong kosong. Tidak mungkin. Tidak ada satupun jaminan yang membuat kita ini bisa tetap mengiring Tuhan dari awal sampai akhir. Dengan setia. Tidak ada satupun hal yang bisa menjamin itu. Sekalipun aku aktif loh di dalam gereja. Loh ada banyak loh orang yang kehilangan Tuhan di dalam gereja. Jadi kita perlu terus merasa bahwa aku ini tidak bisa apa-apa. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Selalu ingatkan diri kita. Apapun jabatan dan posisi Anda. Saya begitu banyak akhir-akhir ini saya tuh melihat bagaimana ada banyak orang-orang yang mereka ini awalnya hidupnya biasa-biasa, dia mengiring Tuhan dengan begitu baik. Tiba-tiba waktu dia diberkati, mundur teratur. Karena apa? Kesibukannya. Saya cuma mikir, bukankah berkat itu datangnya daripada Tuhan? Untung Tuhannya itu bukan saya gitu aja sih. Iya kan? Kalau Tuhannya saya mikir, loh kalau berkat ini membuat kamu jauh daripada Tuhan, tak ambil saja kan berkatnya. Supaya kamu bisa kembali kepada Tuhan. Kita langsung bilang, maaf Pak, C di CGL kita atau TL kita, coach kita. Saya sudah tidak bisa melayani karena ini kerjaan saya lagi mau ekspansi ke kota-kota lain. Saya sedang diberkati Tuhan. Loh. Kalau kita semakin diberkati, harusnya kita semakin getol melayani Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan salah satu TL di tempat ini, kita ngobrol-ngobrol. Dia ngomong begini, saya tuh cukup diberkati dengan apa yang menjadi sharingnya. Dia ngobrol-ngobrol dengan saya dan dia bilang gini, saya tuh sekarang pingin kayak buka lapangan pekerjaan yang baru. Tapi Anda tahu, bukan untuk saya. Kenapa? Ya saya sudah cukup. Saya sedang mau buka lapangan pekerjaan untuk apa? Untuk orang lain. Yang mereka membutuhkan membuka lapangan pekerjaan. Jadi bukan ke diri kita lagi, ke dirinya lagi. Ya, tapi apa yang bisa aku lakukan kepada orang lain? Itu loh harusnya Anda dan saya. Tidak lagi mementingkan apa yang menjadi bagian kita saja. Ya keluarga kita memang perlu diperhatikan. Ya, ada kali kita juga perlu untuk memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memikirkan juga kehidupan orang lain. Supaya orang itu tetap menjadi orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Dan saya berharap di tempat ini adalah orang-orang yang demikian. Anda orang yang murah hati. Orang yang kaya di dalam kerohanian dan kaya di dalam kemurahan. Itulah Anda. Jemaat Gereja Mawar Syaron Balikpapan. Amin ya. Dan gereja Smyrna, gereja yang dianiaya, yang paling dianiaya dari 7 gereja. Tapi gereja ini uniknya begini. Gereja ini bisa survive sampai kepada 10 kaisar.
Jadi sama seperti kayak 10 presiden, anggaplah begini ya. Kalau presiden masa jabatannya kan biasa 2 kali 5 tahun. Itu kalau dia kepilih lagi, kalau enggak ya 5 tahun doang begitu kan. Jadi anggaplah kita langsung ngomong kalkulasi semua 10 tahun deh. Jadi selama 10 kali 10 100 tahun, jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang tetap bisa survive di tengah-tengah aniaya. Enggak gampang, enggak gampang. Seakan-akan gerejanya stuck, tapi enggak stuck sebenarnya. Gerejanya terus getol untuk memberitakan Injil. Gerejanya tetap getol untuk mengikut Tuhan. Gereja yang terus setia mengiring Tuhan. Di tengah-tengah yang begitu rupa dia tidak tinggalkan imannya. Jadi kesetiaan ini lebih berharga daripada yang namanya korban. Jadi Anda jangan pernah berpikir bahwa waktu Anda datang ke gereja yang penting kan persembahan saya. Yang penting kan perpuluhan saya, bukan itu. Kalau anak muda kita ngomongnya hanya ini Tuhan persembahanku. Saya lupa. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahan kita, persembahanku, terimalah, permohonan terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku. Kalau anak muda kan begini, pakailah hidupku Tuhan sebagai alatmu. Karena saya uang jajan itu terbatas. Mau kasih persembahan, waduh tinggal 10.000. Pulang nanti mau makan apa gitu kan. Di balik papan, enggak dapat gorengan Anda ya. Waktu muda kita bisa berikan yang namanya hidup kita buat Tuhan. Ya itu good, bagus. Tetapi jangan kita ikut Tuhan kan tidak berubah, Pakku. Dari dulu sekarang selamanya. Kalau hari ini aku sejak dari masa muda memberikan 5.000. Aku mau setia. Aku akan terus memberikan 5.000. Tolonglah ya. Jangan jadi jemaat yang tidak dewasa. Bukan saya ngomong gini tolong pahami ya. Bukan saya ada kode dari Kojon. Nanti sampaikan ke jemaat ya. Karena minggu ini minggu penaburan betul ya. Nabur yang banyak Bapak Ibu. Coba lihat akun Anda. Ya kasih 10%-nya atau 20% dari akun Anda. Kan enggak gitu. Enggak ada promosi. Tidak ada promosi. Tetapi orang yang tidak mengikatkan dirinya kepada mamon. Dia akan mendapatkan yang namanya kemurahan Tuhan. Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Maka kita harus punya mental, prinsip, sikap hati memberi. Ini yang kita perlu lakukan. Kita tahu waktu kita diberi. Saya pernah ditegur kok. Jadi saya saya jadi hamba Tuhan hari ini itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi pendeta. Oh ngomongnya enak kan gitu kan. Pendeta kan pintar ngomong tuh katanya begitu. Saya dari bawah. Saya juga jemaat yang cupu yang culun 2004 awal saya ikut Yesus sungguh-sungguh. Saya enggak ngerti apa-apa. Saya memberikan persembahan itu ada 10.000 ya, 10.000 saya masukkan. Ada berapa saya kasih. Lalu terbiasa karena kan belajar ngatur keuangan dengan baik. Ya udah tiap minggu ya sekian saya masukin terus. Satu kali Tuhan ngomong, "Ardi, makanmu tuh lebih banyak. Yang kamu keluarkan untuk makan itu lebih banyak daripada persembahanmu." Oh iya ya Tuhan ya. Ya sudah minimal saya naikkan dulu. Dan waktu saya belajar, ini saya sedang tidak ngomong hukum tabur tua ya. Saya tidak sedang sampaikan yang namanya Injil prosperity. Bukan. Tapi saya sedang belajar untuk mengiring Tuhan. Tuhan kalau Tuhan ajar saya, ya sudah saya belajar taat aja. Ini loh jemaat Smyrna. Di tengah-tengah kesusahan dia ini tetap belajar untuk bisa giving the best. Apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan aku akan berikan. Jadi anak-anak muda jangan cuma nyanyi lagu itu. Lalu juga para orang-orang tua, keluarga muda, senior dan lain sebagainya. Juga jangan begini, sudahlah kalau melayani itu bagian anak-anak muda saja. Yang saya bisa berikan, gereja ini butuh apa sih? Oh lighting, oh udah oke. LED kok kelihatan kurang gede ya? Promosi lagi, enggak bercanda ini. Bukan, tidak ada kode-kode serius ini. Saya cuma bercanda-bercanda saja ya. Kok kurang besar? Ya udah datang ke Pak Joni. Pak aku tuh sering duduk tuh sebelah kanan. Kok itu enggak ada LED-nya kan gitu kan. Bisa enggak tambah sampai drumnya ketutupan gitu ya. Jadi biar enggak kelihatan. Ya bilang aja. Maksudnya kita mikir bahwa yang bisa aku berikan ya mungkin finansial saya. Enggak gitu Bapak dan Ibu. Waktu kita diberkati ya bolehlah kita memberkati. Tapi yang Tuhan lebih inginkan adalah kehidupan kita. Kesetiaan kita untuk mengiring Tuhan. Kesetiaan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita di dalam kerajaan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Bukan korban.
Bahkan kalau kita memberikan korban, ini bahayanya begini. Kita merasa bahwa kita memiliki gereja. Wow, gawat Bapak Ibu. Aku sudah sumbang banyak loh di GMS Balikpapan ini. Loh Pak, kok aku gak diperdulikan? Waktu kita mau bikin appointment dengan Pastor Joni, tiba-tiba sibuk, seakan-akan kok menghindar. Lalu kita mulai muncul. Nggak tahu, Pak Joni lupa. Yang sumbang paling banyak di gereja itu saya. Bahaya itu. Kita merasa bahwa kita ini yang punya dedikasi atau punya sumbangsi besar atas gereja ini. Kita seakan-akan waktu kita memberikan persembahan dengan begitu besarnya, kita merasa bahwa gereja ini milikku. Maka gereja ini harus ngikutin apa yang aku mau. Loh. Gereja ini tidak pernah bersandar kepada apa yang menjadi keinginan manusia. Gereja ini bersandar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Gereja ini harus berdiri di atas dasar demikian. Jadi bukanlah jemaat yang akhirnya kita malah keluar. Boleh Anda memberikan masukan pendapat, boleh, enggak apa-apa. Tetapi Anda harus ngerti bahwa sang pemberi satu visi tujuan itu adalah Tuhan. Dan izinkan gembala lokal di mana Anda berada ini, yaitu Pastor John Lee, untuk mengarahkan gereja ini, jemaat gereja Morasional Balikpapan dibawa kemana. Tidak ada orang-orang yang merasa bahwa, oh ini hasil karena apa yang aku berikan. No. Jangan ada demikian. Gereja ini adalah rumah kita bersama. Amin ya. Jadi saya juga mau belajar, coba belajar kita menghargai. Kalau contoh ya kita datang ke tempat ibadah, saya rasa ini bersih semuanya. Dan saya berharap bukan CS yang membersihkan, tetapi waktu Anda habis makan, habis minum, enggak boleh ya makan dan minum ya di tempat ini. Saya langsung nanti ditegur di SP sama Ibu Dewi. Anda kalau mungkin habis minum botolnya kosong, mungkin Anda keluar. Ini kan ini rumah kita bersama, kita sama-sama jagain lah. Tempat ini bersama-sama, ini rumah kita bersama. Gereja ini juga miliknya Anda bersama. Ini gereja ini milik kita bersama. Ya tentunya yang ownernya adalah siapa? Ya Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kita perlu pahami bersama-sama ya. Kesetiaan lebih berharga daripada korban. Kesetiaan yang diajarkan dari jemaat Smyrna, keadaan tidak boleh membuat kita ini berubah setia di dalam mengikut Yesus. Jadi tengah-tengah aniaya jemaat Smyrna tetap setia untuk mengabarkan yang namanya berita Injil. Aniaya bukan berarti membuat kita diam. Saya beberapa bulan yang lalu saya mulai tergelitik begini. Jujur, Kota Sampit saya adalah salah satu pastor yang diizinkan oleh gereja dan diberikan kesempatan untuk melayani di GMS Sampit. Hari ini kami sudah ada 2 kali ibadah, puji Tuhan. Dan kami sudah ada gedung tapi masih sewa. Begitu banyak campur tangan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan nyatakan buat GMS Sampit. Satu momen GMS Sampit pernah mengadakan KKR. Setelah mengadakan KKR, tiba-tiba saya dipanggil oleh gereja-gereja. Saya ditegur karena ada baptisan, karena ada juga kok seakan-akan terlalu GMS ini kan gereja baru, tiba-tiba langsung pengen lihat ini loh GMS begitu. Saya bilang no, tidak ada kerinduan di hati saya seperti itu. Kami cuma mau memberitakan Injil. Ya apa yang bisa kami berikan kami akan berikan. Saya sempat mengalami bukan satu fase, bukan saya ini mundur rohani, tidak. Saya tuh mulai mikir gini, berarti mau KKR susah dong. Kita mau penjangkauan gimana caranya? Nanti gereja-gereja komplain dan lain sebagainya. Ini yang saya alami. Satu momen berapa bulan yang lalu tiba-tiba ada satu firman tentang Yesus kalau tidak salah memberi makan 4.000 orang. Dan Tuhan bilang begini. Di dalam Markus itu, tergeraklah hati Tuhan oleh karena belas kasihan. Jadi Tuhan sudah tidak lagi memikirkan apa kata orang tentang dia. Tuhan tidak memikirkan kalau nanti Tuhan memberikan makan 4.000 orang. Wah ini sudah mau menarik jemaat-jemaat orang-orang Yahudi untuk menjadi pengikutnya Yesus. Yesus tidak pernah memikirkan demikian. Yang Yesus lakukan adalah apa? Belas kasihan. Aku tidak pingin orang-orang yang ada di sekitarku yang mengikut aku. Mereka kelaparan, mereka tidak diselamatkan. Itu yang ada di pikiran daripada Tuhan Yesus. Tergeraklah hati oleh karena belas kasihan. Ini yang mengubah pikiran saya. Saya langsung tetap bilang, no. Kita tetap harus beritakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Kita tetap harus memberitakan Injil, tetap harus jadi saksi. Tidak apa-apa, orang boleh salah sangka, tapi kita perlu paham. Saya ngomong ke para pemimpin, tidak apa-apa kalau ada domba-domba tanda kutip yang liar, yang mereka tidak tergembalakan, tidak apa-apa kita bawa untuk mereka digembalakan, untuk kita muridkan. Tapi kalau satu kali nanti mereka sudah mulai sehat, kita akan arahkan mereka. Kamu mau kemana? Kamu kembali ke tempat lamamu, bangun di sana, monggo silakan, saya bilang.
Tapi kalau mau stay di sini kita melayani sama-sama, ayo monggo juga. Jadi motivasi kita cuma satu, bawa sebanyak orang untuk kembali kepada Kristus. Itu hati kami. Dan itulah jemaat Gereja Morsharun Balikpapan. Anda pun juga sama. Anda tetap harus beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Apapun jabatan, apapun posisi, dimanapun Anda ditempatkan, tetaplah beritakan Injil kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar. Itu yang akan membuat kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang kering rohani. Kalau orang Kristen yang kering rohani ini bahaya. Alkitab berkata begini, kalau roh jahat itu pergi keluar dari tubuh seseorang, dia akan mengembara. Kalau dia tidak dapatkan, dia akan pergi ke tempat yang kering. Tempat yang gersang. Dan iblis ada di sana. Jadi kalau hati dan hidup Anda adalah orang-orang yang kering rohani. Dengar baik. Iblis dekat dengan Anda. Iblis dekat dengan Anda. Makanya seringkali kalau ada masalah dikit, tiba-tiba pikiran kita udah bisa kemana-mana. Wah, ini pemimpin udah peduli sama aku. Wah, ini ternyata ada manipulasi. Kita berpikiran yang aneh-aneh itu. Oh, orang ini sedang, asumsi itu mulai muncul kan. Pikiran-pikiran salah, pikiran-pikiran negatif itu mulai muncul dalam pikiran kita. Oh, karena aku sudah tidak aktif di dalam CG. Akhirnya sekarang aku tidak diperhatikan. Mulai muncul loh. Pikiran-pikiran yang salah. Kenapa? Anda kering. Dan di sana tempat iblis bertahta. So, jangan jadi orang yang kering rohani Bapak Ibu. Jadilah orang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Orang-orang yang berapi-api. Makanya saya kasih judul semakin tua kita perlu semakin menjadi-jadi. Jadi saya closing dengan 3 poin ini. Yang pertama, dari jemaat Smyrna ini kita belajar. Mengikut Yesus sampai akhir. Kalau kita sudah percaya Yesus, pastikan Anda selesaikan panggilan Anda masing-masing. Keadaan tidak boleh membuat Anda meletakkan salib itu. Tapi semakin kita mengalami yang namanya penderitaan, kita harus semakin pikul itu erat-erat. Kita harus semakin mendekat. Waktu kita merasa tidak kuat, kan bukan Yesus ada di salib itu sendiri. Kita malah pikul erat-erat, kita merasa bahwa Tuhan aku tidak mampu kalau aku tidak pegang salib ini Tuhan. Aku akan jatuh, aku akan mulai meninggalkan berbagai hal, bahkan meninggalkan Tuhan kalau aku tidak melekat dengan salib ini. Jadi pastikan kita adalah orang yang mengikut Yesus sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan sampai roh agamawi itu mengikat Anda dan saya. Karena banyak gereja di Eropa itu begitu Bapak Ibu. Mereka terjebak di dalam yang namanya roh agamawi. Mereka datang ibadah, sudah ibadah doang. Tapi mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Dan saya tahu di gereja ini terus ada lawatan demi lawatan. Saya tuh lihat sekali bagaimana Tuhan berperkara. Dan saya juga lihat, karena kan GMS sampai juga baru di angka 160-an jemaat yang ada di sana. Saya lihat anak-anak kecil Bapak Ibu. Ini salah satu pintu di GMS Sampit, di kota Sampit. Anak-anak kecil yang mereka belum tahu apa-apa. Mereka masih TK, SD kelas 1, 2, 3 begitu. Waktu duduk mereka menyembah Tuhan, mereka bisa angkat tangan. Terkadang orang tuanya kalah rohani dari anaknya. Tiba-tiba anak itu bisa meneteskan air mata. Dan saya kaget. Saya dengar dari istri saya, Karlin tiba-tiba bisa nangis. Itu usia berapa? Karlin tuh bentar lagi 7. Tiba-tiba anak saya, Karlin baru anak saya. Jadi bukan anaknya orang, anak saya. Tiba-tiba waktu menyembah tiba-tiba bisa meneteskan air mata. Ada satu lagi kemarin anak yang lucu-lucu, gemuk-gemuk badannya besar. Besar kayak kelihatan anak SMP, SMA gitu. Tapi masih SD. Gede banget gitu kan, gede banget. Dia soundman, wah itu jago. Jadi kalau tiba-tiba, ini kecilkan ya, langsung dimatikan. Jadi bukan dikecilkan pelan-pelan, dia langsung gitu. Dia memang luar biasa. Kerja tidak separuh-separuh gitu kan. Kita langsung kaget, tiba-tiba ibadah lagi, orang lagi dengerin, biasa kan ada pre-service kan, dengerin lagu-lagu, tiba-tiba langsung mati. Saya, lu jangan matikan, naikkan pelan-pelan. Naikkan, saya bilang gitu. Anak yang tidak bisa diam, jadi kalau ibadah, ini belum masih SD, masih muka, kemarin di camp. Tiba-tiba dia tuh ya gini doang. Dia lipat tangan kalau bayangin lipat tangan. Dengan coolnya begitu. Air mata keluar. Itu kalau bukan Tuhan menjamah, siapa yang menjamah? Dan saya lihat tidak ada kaki yang menginjak kakinya dia, enggak ada. Atau orang belakang jiwit dia atau cubit, enggak ada. Saya tahu itu ada Tuhan di sana. Dan gereja ini ada Tuhan. Tadi waktu penyembahan mungkin ada beberapa di antara kalian tiba-tiba hati kalian dipenuhi, Anda dipenuhi dengan damai sejahtera. Mungkin ada di antara Anda yang meneteskan air mata. Jadi kita mau belajar. Jangan sampai menjadi gereja yang terjebak di dalam roh agamawi itu ya. Tetaplah mengikut Yesus sampai akhirnya yang kedua.
Yang kedua, saya mau sampaikan tidak ada titik. Yang kedua, tidak ada titik dalam melayani Tuhan. Tidak ada kata berhenti kita melayani. Oke, usia 50 saya stop. Enggak boleh demikian. Malah tunjukkan Anda yang sudah usia 50, 60, 70 tahun. Bahkan mungkin saya sudah 80. Izinkan Tuhan memakai Anda. Karena orang-orang yang di usia-usia 70, 80 tahun seringkali kan sudah tidak berfungsi, tidak bisa apa-apa. Ditaruh di rumah, ditinggal sendirian, begitu kan. Saya pernah 1 tahun dengarkan dengarkan cerita bos, mamanya bos atau neneknya. Itu yang sudah usia 70 tahunan, 60-70 tahun. Setiap hari itu curhat dengan setiap hari. Saya harus dengarkan curhatannya dia. Makanya saya jadi gembala. Diajar sabar kan. Ceritanya saya hafal total Bapak Ibu. Hafal mati beneran. Hafal, saya tidur aja udah ngerti. Itu mungkin kebak mimpi saya tidur sampai ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Ceritanya nenek itu ya. Saya harus dengarkan dia bilang. Tidak ada yang perhatikan aku, tidak ada yang pedulikan aku. Seakan-akan orang yang sudah usia, mereka sudah tidak berguna lagi. Saya mau sampaikan di gereja ini tidak ada yang demikian. Sekalipun Anda sudah berusia, tapi kalau Anda masih diberikan kesempatan, apalagi masih bisa beribadah tempat ini, tanya apa yang bisa aku berikan. Nah, kalau saya berdoa sih, sudah ada CG ya, CG senior 1 ya. Ada yang boleh ikut CG, para senior. Kalau ada orang tua Anda juga yang belum ikut di dalam CG, izinkan ini yang bisa Anda berikan kepada orang tua. Kita tidak akan pernah bisa bayar. Ganti susu, popok, uang sekolah dan lain sebagainya. Tenaga, energi yang diberikan dari orang tua kepada Anda. Tidak akan pernah mungkin bisa kita kembalikan. Jadi apa yang kita sekarang bisa berikan? Mungkin tapi nanti Ustaz, percayalah TL-nya, TL-nya mau disusahin kok ya. Jadi bawa aja, enggak apa-apa wes, dibawa ke tempatnya Koweli, nanti Koweli akan layani. Dan nanti mereka akan diberikan kesempatan. Jangan kaget 1 kali nanti yang WL itu tidak lagi yang fresh. Sorry. Saya nanti pulang saya ini dirajam sama oma opa di sini. Enggak. Maksudnya ya mungkin bajunya tidak se-colorful nih, pakai batik dan lain sebagainya. Tapi semangatnya enggak boleh kalah, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Jadi saya dorong setiap Anda, inilah kesempatan untuk Anda bisa berbakti kepada orang tua Anda. Jadi bawalah mereka untuk join dalam CG hari apa? Sekalian saya promosi nih. Hari Jumat jam 6 sore di Balikpapan Baru ya. Penuhi tempat itu, saya percaya Tuhan akan kirimkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Saya ini dengan istri ya, jujur di samping ini kami sedang terus berdoa untuk Tuhan kirimkan orang-orang senior. Karena menjadi kerinduannya kami. Kenapa? Ya saya ngerti, tidak enak jadi orang tua di rumah sendirian ya. Anda ditaruh di rumah aja coba sendirian. 1 harian gitu, tidak ngapa-ngapain. Bosen Anda masa hobinya ngomong dengan burung gitu kan. Indahnya paruhmu kan gitu kan. Enggak kan. Orang tua juga sama, mereka butuh komunitas. Izinkan mereka berkomunitas. Sekalipun mungkin Anda sibuk, capek, minimal antar dulu lah ya. Nanti pulang ya siapa tahu nanti Koweli berbaik hati gitu. Atau nanti kita akan buka yang namanya pelayanan antar jemput kan gitu kan ya. Aku mau melayani orang-orang tua ya silakan enggak apa-apa. Biar kita fasilitasi semuanya di tempatnya ya. Yang ketiga, tidak ada titik dalam melayani Tuhan. Yang ketiga adalah kita perlu menjadi saksi Kristus sekalipun di masa sukar. Apapun kondisi Anda yang sedang Anda alami hari-hari ini. Jangan pernah menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu tidak harus kayak kita ngomong secara teologi ya. Anda tahu, Anda mati, nanti masuk kemana. Dan tahu enggak keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kitab Yohanes 3:16 karena begitu besar. Gak perlu Bapak dan Ibu. Kita mungkin cuma ngomong, Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo ikut aku aja, selasa nganggu enggak? Ayo ikut aku ke Sigi. Mungkin cuma itu doang yang kita bisa lakukan. Bawa aja mereka ketemu Sigi. Datang kepada Sigi atau ke ibadah. Di sana mereka akan temukan Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun Anda berada. Sekalipun di masa-masa yang sukar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya minta tolong.